Bonjour tout le monde, écoutez, regardez bien. Hello mes amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valine et maintenant, dans cette vidéo, on va étudier du matériel sur obligation et interdiction ou kewajiban dan larangan en Indonesia. Secara garis besar, materi kali ini akan berfokus pada bagaimana sih cara mengekspresikan sesuatu yang wajib dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Sebagai catatan tambahan, ekspresi ini biasanya digunakan untuk petunjuk-petunjuk di tempat umum. Jadi, ketika teman-teman mengunjungi dan berjalan-jalan di Perancis atau daerah francophone lainnya nanti, teman-teman itu dapat memahami aturan yang ada. Kan gak lucu ya kalau pas jalan-jalan malah kena sanksi gara-gara gak sengaja melanggar. Nah, supaya itu gak terjadi, yuk kita belajar obligation et interdiction bersama-sama. Pertama-tama, sebelum kita belajar kalimat secara utuhnya, kita harus belajar verba yang umumnya digunakan untuk mengekspresikan suatu kewajiban ataupun larangan, yakni verba valoir. Verba valoir ini dikonjugasikan ke dalam bentuk orang ketiga singular menjadi il faut yang memiliki makna diperlukan atau diharuskan, atau bisa jadi Anda atau kita harus tergantung konteks kalimatnya. Harap diperhatikan bahwa verba ini hanya dikonjugasikan ke dalam bentuk il, tidak bisa el ataupun yang lainnya. Simple, n'est-ce pas? Sekarang kita masuk ke struktur kalimatnya. Untuk kalimat obligation atau yang menyatakan keharusan, susunan kalimatnya yaitu il faut plus nom atau kata benda atau il faut plus verb infinitif atau kata kerja yang belum dikonjugasikan. Contoh yang pertama itu il faut un billet pour entrer au parc atau diperlukan tiket untuk masuk ke dalam taman. Contoh yang kedua itu il faut protéger la nature atau alam perlu dijaga. Intinya, kita hanya perlu menambahkan elemen il faut untuk menunjukkan sebuah keharusan. Kemudian diikuti oleh kata benda jika fokus kalimatnya itu ke suatu benda yang diwajibkan ada, atau diikuti oleh verba infinitif jika fokus kalimatnya itu ke suatu aksi atau kegiatan yang harus dilakukan. Lalu kita masuk ke bagian interdiction atau larangan. Struktur kalimatnya amat sangat mudah. Kenapa? Karena strukturnya tidak berbeda jauh dengan obligation. Kita hanya perlu menambahkan ne pas di antara kalimat il faut menjadi il ne faut pas, yang berarti dilarang atau tidak perlu dilakukan. Selanjutnya tinggal kita tambahkan verba infinitif. Jadi struktur kalimatnya itu il ne faut pas plus verba infinitif. Kalau pakai nom atau kata benda bisa tidak Kak Valen? Sayangnya untuk kalimat interdiction tidak bisa ya. Jadi struktur kalimat yang bisa digunakan hanya il ne faut pas plus verba infinitif. Contoh yang pertama itu il ne faut pas nourrir les animaux atau dilarang memberi makan hewan. Contoh yang kedua, il ne faut pas toucher les peintures atau dilarang menyentuh lukisan. Selain itu, terdapat alternatif kalimat yang bisa dipilih untuk mengekspresikan larangan. Kita dapat menggunakan il est interdit de plus verba infinitif yang artinya sama, yakni dilarang melakukan sesuatu. Contohnya, il est interdit d'utiliser les téléphones portables à l'école. Dilarang menggunakan ponsel di sekolah. Nah, begitulah cara bagaimana mengekspresikan kewajiban maupun larangan dalam bahasa Prancis dengan mudah hanya dengan satu kata verba il faut. Setelah ini, pasti kalian bisa dong membuat kalimat obligation et interdiction sendiri. Coba tuliskan di komentar hal-hal yang menurut kalian harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. En français ya. Sepertinya sudah harus selesai pembelajaran kita kali ini teman-teman. Tapi gak apa-apa, semoga materinya bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk melihat video pembelajaran bahasa Perancis lainnya.
Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.